Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap orientalis terhadap Islam dan sejarah perkembangan orientalisme. Pengertian orientalisme. Kata orientalisme berasal dari kata orient yang sederhananya berarti timur. Kata lainnya yang sering dinisbatkan kepada orientalisme adalah oriental yang memiliki arti berkaitan atau terletak di timur. Sedangkan dalam KBBI, orientalisme dimaknai sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang ketimuran atau tentang kebudayaan ketimuran. Perkembangan orientalisme selanjutnya, kata ini identik ditunjukkan kepada orang-orang Kristen yang melakukan studi terhadap Islam dan bahasa Arab. Kemudian ada pula pendapat yang lebih umum, yaitu menurut Affaf Sabrah, yang mengatakan orientalisme adalah istilah yang luas yang meliputi semua kegiatan kelompok-kelompok yang melakukan studi-studi ketimuran, baik ilmu pengetahuan, seni, sastra, agama, dan sejarah Islam. Selanjutnya, sikap orientalis terhadap Rasulullah. Pertama, celaan terhadap Rasulullah. Celaan terhadap Rasulullah sudah dimulai ketika beliau pertama kali menyeru kepada kalimatullah. Kedua, lepasnya gelar Al-Amin pada diri Rasulullah. Lepasnya gelar Al-Amin pada diri Rasulullah yang didapatnya pun langsung lepas ketika ia mengajak untuk meninggalkan penyembahan pada masa jahiliyah. Dan ketiga, julukan ahli sihir terhadap Rasulullah. Perkembangan Islam di kawasan timur dan barat menjadi perhatian serius mereka. Sebagian besar dari mereka untuk memberikan sifat kepada Rasulullah sebagai seorang pendusta, pengarang wahyu, pendiri Islam, dan lain sebagainya. Dari sinilah munculnya kedustaan-kedustaan yang mereka buat-buat dengan memberi julukan sebagai ahli sihir. Selanjutnya, sikap orientalis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengkritisi Al-Quran. Sebagai langkah untuk menolak Al-Quran, para orientalis saling bahu-membahu dalam mengkritisi Al-Quran. Salah satunya melalui Arthur Jeffrey bersama Baxter dan Pretzel untuk membuat Al-Quran edisi kritis. Sebagai langkah awal, mereka mengumpulkan manuskrip, kamus, buku-buku tafsir, hadis, dan qiraah. Meskipun pada akhirnya proyek ini terhenti disebabkan Perang Dunia Kedua yang menghancurkan Jerman. Dan yang kedua, dengan menggunakan dekonstruksi dan historisitas. Maka menurut Arkon, kodifikasi Al-Quran menjadi mushaf Utsmani adalah angan-angan sosial tradisionalis dan modernis. Ia juga menyayangkan sikap kaum muslim yang mengabaikan kritik-kritik filsafat tentang teks suci seperti yang pernah dilakukan pada Perjanjian Lama dan Baru. Ia juga menyalahkan metodologi para ulama dan fuqaha yang mengontrol kebenaran wahyu dengan menggunakan analisa grammar dan yang berhubungan dengan bahasa kepada teks. Selanjutnya, motivasi orientalis mengkaji Islam. Pertama, motivasi akidah atau keagamaan. Faktor utama yang mendorong orang-orang barat mempelajari dunia timur adalah faktor agama. Pada Perang Salib telah memberi bekas kepahitan yang sangat mendalam pada orang-orang Eropa, dan dari situlah timbul gerakan reformasi Kristen sehingga umat Kristen merasakan suatu kebutuhan mendesak untuk melihat kembali penafsiran mereka terhadap Alkitab dan untuk memahami sesuai dengan perkembangan baru yang dilancarkan oleh kaum reformis. Kedua, motivasi ekonomi dan perdagangan. Di antara motivasi Barat mengkaji Islam adalah dalam kerangka menerobos pasar perdagangan di dunia timur. Mereka bekerja sama dengan dunia timur untuk membuka pasar-pasar, menggali sumber-sumber alam, pertambangan, dan lain-lain. Ketiga, motivasi politik dan penjajahan. Perang Salib merupakan peperangan yang pada dasarnya
merebutkan kekuasaan daerah yang semula dikuasai oleh kaum Kristen yang selanjutnya direbut oleh orang Islam. Karena merasa daerah kekuasaan direbut oleh orang Islam, maka timbullah keinginan orang Kristen untuk meraihnya kembali sebagai daerah yang semula menjadi pemiliknya. Dan yang kelima, motivasi ilmiah dari kebudayaan. Peradaban Islam pernah mencapai puncak kemajuan di dunia kota besar Islam, yaitu Baghdad dan Andalusia. Dari kedua kota besar inilah kemudian berpengaruh pada kota-kota di sekitarnya. Pada masa-masa jayanya tersebut, banyak bangsa Eropa berduyun-duyun menuntut ilmu di sekolah-sekolah Islam. Selanjutnya, sikap dan usaha dalam menghadapi gerakan kaum orientalis. Pertama, membuat masu'ah sebagai jawaban terhadap orientalis. Memberikan alternatif pemikiran yang seimbang adalah jalan yang terbaik untuk menghadapi segala arus pemikiran yang antipati terhadap Islam dan kaum muslim. Untuk mewujudkan ini, tentunya kita harus melihat dan mengenal gerakan orientalis secara detail, dengan memperhitungkan bahwa gerakan itu mempunyai pengaruh yang sama besarnya kepada cendekiawan atau kaum intelektual baik di dunia Islam ataupun di Barat sendiri. Oleh karena itu, kita perlu mempelajarinya secara mendalam. Kedua, membentuk lembaga ilmiah Islamiyah internasional guna memberikan informasi yang imbang mengenai Islam, khususnya untuk mengimbangi pikiran-pikiran kaum orientalis yang sudah sedemikian meluas. Ketiga, sarana internasional untuk dakwah Islam. Salah satu proyek Islam besar lainnya yang perlu diadakan adalah Lembaga Islam Internasional untuk Tafsir atau propaganda, yakni sebagai sarana dakwah Islam. Dari satu segi juga memberi bimbingan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan juga untuk memelihara kaum muslimin dengan wirotohnya. Yang keempat, dialog dengan orientalis yang jujur. Termasuk kegiatan penting yang harus kita lakukan adalah mengadakan kontak dan memelihara hubungan dengan kaum orientalis atau yang mempunyai pandangan yang jujur. Dan yang terakhir, memberikan Badan Penerbitan Islam Internasional, berfungsi mencetak dan menerbitkan buku-buku Islam dalam semua bahasa sehingga tidak lagi berlangsung kebiasaan dicetaknya atau diterbitkannya buku-buku Islam dalam bahasa asing. Berikutnya tentang sejarah perkembangan orientalisme. Awal mula munculnya orientalis disebabkan adanya studi-studi yang dilakukan oleh ilmuwan barat tentang ketimuran, baik berupa sastra, sejarah, adat istiadat, politik, lingkungan maupun agama di Timur Asia termasuk Islam. Minat orang barat untuk meneliti masalah ketimuran sudah berlangsung sejak abad pertengahan. Mereka melahirkan sejumlah karya-karya yang menyangkut masalah ketimuran dalam rentang waktu antara abad pertengahan sampai abad ini. Secara garis besar, orientalisme dapat dibagi 3 periode. Yang pertama, masa sebelum meletusnya Perang Salib atau masa keemasan dunia Islam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pada abad pertengahan, pandangan orang Eropa tentang Islam berasal dari gagasan kitab suci dan teologis. Oleh karena itu, mitologis, teologis, dan misionerlah yang berperan memberikan rumusan untuk mengembangkan wacana resmi mengenai Islam bagi kaum gereja. Yang kedua, masa Perang Salib sampai masa pencerahan di Eropa. Perang salib antara umat Islam Timur dan Kristen Barat yang menghabiskan waktu antara tahun 1906 sampai 1291 membawa kekalahan bagi Kristen.
Namun demikian bukan berarti umat Islam tidak menderita akibat perang salib. Putra-putra terbaik bangsa gugur di medan perang. Aset-aset dan kekayaan negara berupa sarana dan prasarana pada saat itu banyak mengalami kehancuran, kemiskinan, dekadasi moral dan kebodohan terjadi akibat perhatian para pemimpin terfokus kepada pertahanan kekuasaan dari serangan tentara salib. Oleh karena itu, umat Islam tidak mendapatkan keuntungan apapun dari peperangan salib selain dari kehancurannya. Sebaliknya, meskipun umat Kristen dinyatakan kalah, tetapi kontak Islam Kristen ini mempunyai sumbangsih yang sangat besar terhadap lahirnya kemajuan peradaban dan ilmu. Yang ketiga, perkembangan orientalisme takhir atau abad modern. Sejak Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Arab-Israel, bangsa Muslim Arab telah menjadi suatu tokoh dalam budaya populer Amerika, bahkan dalam dunia akademis, dalam dunia perencanaan kebijaksanaan, dan dalam dunia usaha. Perhatian yang serius diberikan kepada Arab. Hal ini melambangkan suatu perubahan besar dalam konfigurasi kekuatan-kekuatan internasional. Selanjutnya, tujuan orientalisme. Yang pertama, membuat keraguan terhadap Al-Quran dan keabsahan Al-Quran sebagai firman Allah. Para orientalis mengatakan dan mereka menyimpulkan bahwa Al-Quran bukan bersumber dari Allah. Yang kedua, membuat keraguan terhadap kebenaran ajaran Nabi Muhammad. Upaya peraguan yang mereka lakukan mencakup masalah keabsahan hadis-hadis Nabi Muhammad. Ketiga, membuat keraguan terhadap urgensi bahasa Arab sebagai bahasa yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, membuat keraguan terhadap nilai fikih Islami yang asasi. Kelima, membuat keraguan terhadap nilai peninggalan kebudayaan Islam dan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh cendekiawan Muslim. Sekian pembahasan tentang orientalisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.